Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Waldi Thorik dan teman kelompok saya Chandra Dwi Saputra yang sekarang belum bisa hadir di presentasi mata kuliah Green Manufacture. Oke, di sini kita akan membahas penerapan Lean Production Process untuk mengurangi lead time proses perawatan engine atau studi kasus PT GMF Aero Asia. Lean Production Process, latar belakang, pengumpulan dan pengolahan data. Untuk latar belakang, Lean Manufacture merupakan konsep dari Toyota Production System dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah kerja dengan menghilangkan waste dan mengurangi pekerjaan yang tidak perlu, biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, dan lead time yang lebih pendek. Standar lead time atau TAT untuk perawatan aircraft gas turbine engine di PT GMF Aero Asia adalah 60 hari sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam agreement berupa work scope. Pada saat proses perawatan berlangsung, umumnya hampir selalu terjadi deviasi dari lead time atau dengan kata lain pekerjaan mengalami delay. Permasalahan di atas merupakan beberapa bentuk dari waste, di mana waste merupakan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi output sepanjang value stream. Pengumpulan data. Pengamatan langsung dari hasil pengumpulan data berupa data perusahaan dan observasi langsung diperoleh penggambaran aliran proses dari engine maintenance. Identifikasi masalah, mencari penyebab timbulnya masalah dan kemudian mencari permasalahan yang terjadi. Studi literatur, mempelajari teori dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengolahan data. Sebelumnya akan dilakukan pengelompokan kegiatan yang termasuk value add, VA, non-value add atau NVA. Value add adalah istilah yang diberikan untuk mendeskripsikan nilai ekonomi yang ditambahkan pada sebuah produk atau jasa ditawarkan pada konsumen. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam bisnis. Non-value add activity merupakan aktivitas yang tidak memberikan kontribusi terhadap nilai konsumen atau terhadap kebutuhan organisasi. Pengumpulan data. Jadi seperti ini kita mengelompokkan data-datanya. Hasil dari identifikasi aktivitas yang memiliki nilai tambah dan tidak memiliki nilai tambah dapat dijabarkan pada chart berikut ini. Jadi value add-nya lebih besar daripada non-value add atau necessary non-value add. Oke. Dari di atas beroleh hasil yaitu ada 23 aktivitas value add atau 48%, 12 aktivitas non-value add 25%, dan 13 aktivitas necessary non-value add 27%, dari total 48 aktivitas. Untuk mengetahui jenis waste yang kritikal dan memerlukan perhatian lebih untuk pengurangannya, maka digunakan metode pembobotan dan pemeringkatan untuk mengetahui waste mana yang paling dominan terjadi. Berdasarkan tabel di samping, maka dapat disimpulkan bahwa waste yang sering ditemui atau yang terjadi yaitu weighting.
Dari hasil identifikasi value add dan non-value add activities serta pembobotan 7 waste dapat disimpulkan bahwa waste yang berpengaruh signifikan adalah weighting ataupun weighting yang sering terjadi dalam proses overhaul, antara lain sebagai berikut. 1. Waiting customer acceptance, waiting for work instruction atau job card, waiting for shortage breakdown part material, waiting for subcon material part dari offset vendor. Untuk mempermudah mencari keterkaitan antara waste waiting dengan kemungkinan penyebab terjadinya waste, yaitu melalui tabel kayak gini, tabel penelitian. Ini dengan menggunakan cara diagram fishbone. Ini juga dari hasil penjabaran pada fishbone diagram data akar dianalisis dengan menggunakan metode FMEA untuk mengetahui tingkat kritis dari penyebab terjadinya waste dan direpresentasikan dalam bentuk perhitungan risk priority number. Adapun informasi yang dapat diperoleh dari Pareto diagram di atas adalah bahwa failure mode atau mode kegagalan yang paling kritis adalah planning yang kurang tepat, job cut yang belum dibuat karena planner atau engineer belum memahami, stok di warehouse yang kosong, kesalahan metode pembuatan job cut, material mengalami cacat atau defect, material belum direservasi, dan shipping proses part of lama. 8% dari penyebab terjadinya waste terakumulasi dari semua mode kegagalan tersebut dan menyebabkan delay pada proses maintenance atau overhaul engine. Kegagalan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan hasil dari beberapa penyebab dasar, yaitu antara lain sebagai berikut. A. Data belum atau tidak di-maintain secara berkelanjutan secara mendasar mengakibatkan fungsi planning menjadi tidak akurat. B. Development dari sumber daya manusia dalam hal ini training menjadi penyebab gagalnya fungsi planning. Bug pada sistem dalam hal ini SAP ikut menyebabkan terjadinya waste yang berdampak langsung pada aktivitas proses. D. Miskomunikasi antar unit menyebabkan terjadinya waste waiting, koordinasi dari antar unit yang masih konvensional. E. Penyebab lain berupa birokrasi shipping, hal yang terkait dengan finansial, dan hal teknis seperti prosedur. Shipping ikut menyumbang terjadinya waste meskipun tidak dalam skala yang besar. Bagian yang telah disebutkan sebelumnya merupakan hasil dari beberapa penyebab dasar, yaitu antara lain sebagai berikut. Untuk kesimpulan, bobot tertinggi yaitu weighting dengan bobot sebesar 0,38, diikuti defect 0,23, unnecessary inventor 0,15, excess transportation 0,09, inappropriate processing 0,08, unnecessary motion 0,07, waste overproduction tidak dapat dihitung bobotnya dikarenakan waste jenis ini lebih umum ditemui di perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk massal. B. Dari hasil penggunaan metode root cause analysis diperoleh penyebab dari terjadinya waste antara lain sebagai berikut. Data belum atau tidak di-maintain secara berkelanjutan, development SDM yang diabaikan, bug pada sistem dalam hal ini SAP,
miskomunikasi yang terjadi antara unit menyebabkan terjadinya waste waiting. Penyebab lain berupa birokrasi CP, hal yang terkait dengan finansial, dan hal teknis dari prosedur. Untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya waste, maka rekomendasi yang disarankan yaitu memfokuskan selalu mengupdate data last shop visit yang ada secara pagi. Selalu mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan memberikan training-training yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Pengembangan sistem secara kontinus sebagai alat bantu bisnis proses. Mengupayakan perbaikan proses utamanya terkait dengan komunikasi antar bagian, prosedur teknis dalam proses technical praktek, seperti material handling, shipping, dan aktivitas pendukung proses lainnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.